Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memanjangkan usia kita dalam keberkahan, dalam keimanan, dalam keislaman, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menambah keberkahan itu dengan hadirnya kita dalam satu majelis ilmu, meskipun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita sedikit pun. Dan pada malam hari ini seperti biasa, yaitu kegiatan konsolidasi iman, yang mudah-mudahan akan banyak motivasi, akan dapat nasihat yang memberi semangat kita untuk kembali meningkatkan iman kita dan menambah ilmu kita untuk kesiapan kita dalam mendidik anak-anak terutama dan terkhusus. Ya, langsung saja kita beri kesempatan kepada guru kita, Ustadz Dr. Widodo Supraha, untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan materinya. Kepada waktu dan tempat kita persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pendidik muslim dimanapun antum berada, mudah-mudahan Zoom ini menjadi wasilah kebersamaan kita di dunia, sehingga kelak mudah-mudahan kita dapat berkumpul di jannahnya Allah. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para muaddib-muaddibah yang selalu istiqomah di jalan pendidikan, konsolidasi iman adab muaddib ini, atau kita singkat QIAM, adalah salah satu cara kita untuk menginisiasi kebersamaan, untuk selalu saling menguatkan di jalan pendidikan. Dan kita tahu antara dakwah dengan pendidikan itu dua hal yang berbeda. Kalau dakwah itu menarik minat manusia untuk masuk ke jalan Allah, maka pendidikan itu adalah proses kelanjutan hasil-hasil dakwah, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi muslim yang seutuhnya, yang sejati. Baik dia disebut muslim kafah, ataupun disebut dengan istilah-istilah yang lain yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu di tengah kesibukan rutinitas kita, di tengah naik turunnya keimanan kita, di tengah kuat lemahnya adab-adab kita dalam keseharian, maka pertemuan ini menemukan momentumnya, sehingga kita berusaha untuk selalu dapat bersama-sama, apapun pondok pesantren kita, apapun sekolah kita, apapun lingkungan pendidikan yang kita sedang kembangkan. Pada pertemuan yang ke-12 ini, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita masih pada kitab At-Tibyan dahulu. Di kitab ini insya Allah akan kita selesaikan dengan sabar.
tentunya setelah kitab ini kita akan membaca kitab, ada satu kitab yang akan menjadi prioritas setelah kitab ini, yaitu Adabuddin wa Dunya, ya, yaitu adab dalam agama dan dunia, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Namun begitu, kita selesaikan dahulu kitab At-Tibyan ini, di mana pada sesi yang ke-11 sebelumnya kita mengkaji atau kita membuat tema terkait bagaimana kita agar selalu merawat kebersamaan dengan Al-Quran. Dan sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren sudah pasti dia Qurani. Nah, disebut Qurani kalau memang seluruh kurikulum dan ekosistemnya dibangun dari nilai-nilai Quran. Ya, tidak dibangun dari nilai-nilai yang terbaratkan atau westernized. Dan kita yakin Quran itu rahmatan lil alamin, bukan sekedar rahmatan lil mukminin. Maka kalau Al-Quran itu hanya ditegakkan sebagiannya, ya, atau ketika Al-Quran itu dijadikan sebagian kurikulum, sementara sebagian lagi tidak Qurani, maka tentu dia tidak disebut sebagai pendidikan yang Qurani. Nah, Quran itu sumber ilmu, direncanakan, didesain agar dapat turun ke dalam jiwa murid-murid kita melalui para muaddib. Karena itu logika sederhananya, para muaddib itu ya otomatis harus dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran dalam makna adalah dia harus selalu merawat kebersamaannya dengan Al-Quran. Karena itulah kita sudah masuk pada bab yang kelima dari kitab At-Tibyan itu, di mana kita diingatkan oleh Imam An-Nawawi agar pertama tidak berharap dunia dari pengajaran-pengajaran Quran kita, bahwa yang kedua Imam Nawawi mengingatkan kita untuk selalu menjaga bacaan Al-Quran kita setiap harinya, dan yang ketiga adalah agar kita selalu menjaga intensitas dengan Al-Quran, wabil khusus di malam hari. Nah, itu sudah menjadi satu konsekuensi logis bagi kita para pendidik Muslim yang Qurani, ya, karena pendidik Muslim tidak mungkin tidak Qurani. Maka pendidik Muslim yang Qurani itu dia harus merawat kebersamaannya dengan Al-Quran. Nah, itu pelajaran kita pada pertemuan yang ke-11. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini masih melanjutkan pada bab yang kelima, dan karena bab 5 ini tidak terlalu panjang dan kita bisa tutup pada bab 5 pada pertemuan malam ini, saya mengambil tema yaitu agar kita selalu istiqomah bersama Al-Quran. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita mari merawat kebersamaan dengan Al-Quran, sebenarnya sama tapi lebih fokus lagi agar pada kosakata istiqomah. Dan yang paling mahal dari nilai seorang manusia itu adalah sebenarnya bukan semangatnya yang menggebu-gebu di masa awal, tapi adalah keistiqomahannya dalam kebaikan yang pernah dia mulai, gitu ya. Baik, ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, bahwa pentingnya kita diingatkan untuk tidak melupakan hafalan Al-Quran. Ya. Jadi misalkan kita sudah sepakat bahwa institusi pendidikan kita akan melahirkan generasi hamilul Quran. Ya, hamilul Quran ini adalah sosok yang membawa hafalan Al-Quran dalam akal dan jiwanya. Nah, maka berarti gurunya juga harus seorang penghafal Quran. Bahwa hari ini mungkin kita tidak hafal 30 juz, ya tidak apa-apa. Tapi bahwa kemudian dalam seiring proses kita berjalan, hafalan itu harus bertambah. Ya, dan bertambahnya harian. Nah, harian itu mungkin bagi sebagian orang membuat jenuh, lelah. Nah, disinilah kita penting untuk istiqomah. Ya, punya semangat yang tinggi. Sehingga kita mampu menangani kejenuhan-kejenuhan itu. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
itu mengingatkan betapa bahayanya kalau kita sudah memulai jalan menghafal Al-Quran, kemudian kita dengan sengaja atau dengan meremehkan, kita lupa, ya tentu yang namanya lupa dengan hafalan itu adalah manusiawi. Tapi kemudian kita biarkan, kita lupa dengan Al-Quran hanya karena kita tidak istiqomah untuk merawat hafalan kita. Di situ persoalannya. Makanya ada kosakata istiqomah, gitu ya. Maka disebutkan bahwa sabata an Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an. Ya, ta'ahadu hadzal Qur'an. Jagalah Al-Qur'an ini. Ya, jagalah Al-Qur'an ini. Jadi Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita semuanya apa? Untuk menjaga Al-Quran ini. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafalluta minal ibil fi uquliha. Jadi demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggaman Allah, ya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang terikat. Jadi kalau unta terikat itu bisa lepas, gitu ya, maka hafalan Quran itu jauh lebih mudah bisa terlepas. Ya, Al-Quran itu jauh lebih mudah bisa terlepas. Maka lepasnya hafalan Quran itu di yang kita miliki itu adalah sebuah keniscayaan karena kita manusiawi. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa Al-Quran itu mudah lepas, tapi kemudian kita membiarkan lepas, itu yang kemudian berbahaya bagi kita menurut Imam An-Nawawi. Makanya beliau mengangkat hadis-hadis ini. Ya, makanya kita pun dalam dunia pendidikan ini tidak boleh niatnya sekedar melahirkan anak penghafal Quran. Karena kalau anak hafal Quran, katakan 3 tahun dia hafal Quran, dia selesai 30 juz, tahun keempat dia bisa jadi lupa, gitu. Ya, dia bisa jadi lupa. Dan saya kebetulan sedang berada di Garut, ya. Tadi ketika berjalan dari Depok ke Garut, saya menonton satu ceramah dari siapa namanya, Nouman Ali Khan, ya. Nouman Ali Khan. Nouman Ali Khan ini kan sedang bersinar di Amerika, ya. Nouman Ali Khan ini pemikiran-pemikirannya dalam membaca struktur Quran itu luar biasa. Nah, kata Nouman Ali Khan, kebetulan ya qadarullah, ya, beliau juga ternyata yang saya tonton videonya, meskipun dia sedang membahas An-Nazi'at, ternyata beliau juga sedang membahas bahayanya orang yang hafal Quran, gitu ya. Jadi kata beliau, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, orang-orang yang beberapa orang yang hafal Quran, mereka minum minuman keras, mereka masuk penjara dan seterusnya, kata beliau, ya. Jadi dunia pendidikan Islam itu kita harus ingat bahwa kita ini bukan institusi yang sekedar melahirkan anak hafal Quran dan kita yakin kalau dia hafal Quran itu dia pasti soleh. Tidak, ya. Makanya kemudian hafal Quran itu sebuah keutamaan. Tetapi dunia pendidikan harus membawa para penghafal Quran itu sampai menjadi pemaham Al-Quran. Makanya kita harus membangun kurikulum-kurikulum yang berbasis tadabbur. Dan karena itulah kalau kita menjaga keseharian kita dengan Quran, harusnya menjaga keseharian kita dalam mentadabburi Quran. Maka murid-murid kita hendaknya setiap hari minimal mendapat 1 ayat tadabbur Quran dari pentadabburnya. Itu siapa? Ya gurunya sendiri, gitu. Nah, ini pentingnya kita itu membagi kenikmatan tadabbur kita kepada murid-murid kita, gitu ya. Kemudian Imam Nawawi mengangkat lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, ya, dari Ibn Umar, ya, dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Quran, ya, sesungguhnya permisalan sahibul Quran kama sali sahibil ibil, dia itu seperti orang yang punya unta,
ya, al-mu'aqqalah, yang untanya itu terikat gitu ya. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahaban. Kalau dia jaga unta itu, maka unta itu nggak akan lepas. Tapi kalau dia melepaskan unta itu bisa hilang, kata dia. Jadi bersedilah kita kalau kita punya unta, kita hilang, untanya hilang. Kalau kita sudah punya hafalan Quran, kemudian hafalan Quran itu hilang, gitu. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, ya. Jadi akan ditampakkan kepada aku balasan-balasan atau pahala-pahala daripada umatku, ya, hatta al-qazati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, ya, hingga kemudian pahala-pahala karena sampah-sampah, ya. Sampah-sampah itu misalkan ada ranting-ranting pohon, ada bulu-bulu hewan, gitu ya, dan yang lainnya yang seharusnya kalau dia mengotori masjid dia akan bersih kalau disapu, gitu kan. Yang kemudian yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, dibersihkan oleh seorang laki-laki dari sebelumnya kotoran itu ada di masjid. Ditampakkan juga wa uridat alayya dzunubu ummati, dosa-dosa umatku, ya. Falam ara dzanban a'zama min suratin minal Qur'an au ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Ditampakkan pula dosa-dosa umatku. Kemudian sampai aku tidak melihat ada satupun dosa yang lebih besar daripada satu surat atau satu ayat dari Quran yang pernah diberikan, dikaruniakan kepada seorang laki-laki, ya, artinya laki-laki itu pernah menghafal satu surat atau pernah menghafal satu ayat, tapi kemudian dia melupakan ayat dan surat yang dihafal. Wal'iyadzubillah. Dan itu adalah termasuk dosa yang sangat besar, kira-kira begitu. Ya. Kenapa dia bisa lupa? Karena dia lebih menyibukkan sesuatu yang menyia-nyiakan dirinya. Artinya Allah marah itu karena apa? Karena ini mulia tapi disia-siakan, gitu loh. Ya. Nah karena itu kemudian terdapat satu riwayat yang juga beliau angkat dari Wa'an Sa'ad ibn Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana summa nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa yani ajzam, ya. Jadi siapapun yang membaca Al-Qur'an kemudian dia lupa, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam kondisi berpenyakit, laksana berpenyakit kusta, wal iyadzubillah. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa inilah jalan kita, jalan ahlul Quran, jalan sahibul Quran, ya. Maka kita harus bersemangat, ya. Jangan menganggap murojaah Quran itu beban, tapi justru itu adalah cara Allah untuk membuat kita menjadi semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, ini nasihat yang keempat dari beliau. Nah, nasihat yang kelima, ya, nasihat yang kelima dari beliau adalah terkait tentang orang-orang yang ketiduran, ya, ketiduran di malam harinya, sehingga dia tidak membaca apa yang seharusnya menjadi kebiasaan dia dalam membaca Quran. Nah, di sini nanti kita kenal hizib, ya. Misalkan Ustadz Baba Al-Bukhari, setiap malam beliau itu selalu membaca 2 halaman, katakan 2 halaman Quran, dan selalu 2 halaman saja, mungkin nggak banyak, tapi 2 halaman beliau saja. Nah, maka itu menjadi hizibnya Baba Al-Bukhari, ya, hizibnya beliau. Nah, bagaimana ketika suatu malam Baba Al-Bukhari ketiduran, nggak baca hizibnya itu? Nah, di sini nanti urgensi betapa orang yang ketiduran pun apa yang dia harus lakukan untuk tetap menjadi orang yang merawat hizib hariannya itu. Makanya di sini saya tulis
tidak meremehkan hizib harian dari Al-Quran. Ya, ini nasihat. Jadi kita para pendidik mudah-mudahan kita dimudahkan untuk tidak meremehkan hizib harian daripada Al-Quranul Karim. Disebutkan an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ya, rawahu Muslim. Jadi siapapun yang ketiduran sampai dia nggak membaca hizibnya, kelewat ya hizibnya di malam hari itu, atau dia kelewat beberapa wirid lainnya, ya tidak hanya mungkin yang 2 halaman Quran tadi misalkan, juga ada wirid-wirid yang dia biasa membacanya, maka kemudian kalau dia akhirnya terbangun di waktu subuh dan dia menyempatkan membacanya di antara waktu subuh dan waktu zuhur, insya Allah akan tetap ditulis baginya seakan-akan dia sedang membaca hizib dan wiridnya di malam hari. Nah, ini adalah satu satu rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para muadzib, hatta kita ketiduran pun kita bisa mengqadha'nya di waktu ba'da subuh. Yang penting adalah kita tidak meremehkan hizib harian daripada Al-Qur'an itu. Ya. Maka kemudian dikisahkan ada satu kisah dari Sulaiman ibn Yasar, ya, di mana Sulaiman ibn Yasar dulu pernah mendengar kisah dari Abu Usaid, di mana Abu Usaid dulu pernah bilang, nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu, falamma asbahtu ya yani istarja'tu wa kana wirdi surat al-Baqarah fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan dan tahuni, ya. Jadi kata Abu Usaid, tadi malam aku tertidur sampai pagi dan aku nggak sempat baca wirid karena udah ketiduran. Maka ketika aku tiba-tiba datang pagi hari gitu kan, maka aku pun langsung beristirja. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok saya ketiduran ya gitu. Itu musibah. Musibah, saya ketiduran itu musibah. Nah, wiridku itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi ternyata hizib atau wiridnya Abu Usaid itu adalah dia selalu setiap malam tuh baca surat Al-Baqarah dan dia ketiduran. Dan ketika dia ketiduran, di dalam mimpinya itu dia melihat seakan-akan ada seekor sapi yang menanduk dia. Makanya dia langsung terbangun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Begitu juga dikisahkan wa'an Ibn Abi Dunya, ya, dikisahkan dari Ibn Abi Dunya an ba'di huffazil Quran, dari sebagian para penghafal Al-Quran, ya. Jadi Ibn Abi Dunya menjelaskan dari sebagian penghafal Quran, annahu nama lailatan an hizbihi fara'a fi manamihi ka'anna qailan yaqulu lahu. Jadi salah seorang penghafal Quran suatu malam tertidur dan dia nggak baca hizibnya, artinya dia nggak baca murojaah hafalannya, ya, dan seterusnya. Maka kemudian di dalam mimpinya dia melihat seakan-akan ada yang membacakan syair kepadanya. Apa isi syairnya? Ya, isi syairnya adalah ajibtu min jismin wa min sihha wa min fatan nama ilal fajri. Aku heran pada raga dan heran pada kesehatan. Heran pula pada pemuda yang dia tidur hingga pagi. Ya. Wal mautu la tu'manu khatfatuhu fi zulamil laili idza yasri. Sementara untayan kematian tidak dapat dielakkan meski dalam malam saat gelap gulita. Inilah penutup daripada bab yang kelima dari kitab At-Tibyan, di mana ada 2 nasihat baru yang diberikan untuk kita semuanya, para pendidik muslim.
yang membangun pendidikan yang Islami, yang otomatis pendidikan yang Qurani, agar kita tidak melupakan hafalan Quran kita, karena kita sedang mendidik anak-anak yang hafal Al-Quran, dan bahkan kita punya visi lebih tinggi lagi, yaitu dia pentadabbur Quran. Makanya kita kembangkan kurikulum tadabbur Al-Quran, dan jangan meremehkan hizib harian kita daripada Al-Quran. Nah, sebagai penutup, seperti biasa, kita coba pilihkan 5 ayat sebagai motivasi bagi kita, dikorelasikan dengan selalu istiqomah bersama Al-Quran. Ya, sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang berbicara istiqomah dalam Al-Quran, tapi saya pilihkan 5 ayat ini. Ya. Yang pertama tentu adalah doa yang selalu kita baca setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini adalah doa supaya kita selalu berada dalam jalan yang membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus, siratal mustaqim. Bukan jalannya orang Yahudi yang dia gemar belajar tapi tidak beramal. Juga bukan jalannya orang Nasrani yang malas belajar tapi rajin beramal. Maka kita adalah orang-orang yang istiqomah, yang rajin belajar dan rajin mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Makanya pendidik itu tidak perlu yang pintar, tapi yang penting adalah dia mau terus belajar. Ya, karena begitu guru itu berhenti belajar, sebenarnya dia sudah seharusnya berhenti menjadi guru. Kemudian Quran surat Hud ayat 112. Ketika Allah mengatakan, maka tetaplah istiqomah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah engkau melampaui batas. Sungguh dia melihat apa yang engkau kerjakan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 54. Allah mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ya ila siratim mustaqim. Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa Al-Quran itulah standar kebenaran dari Allah. Sehingga mereka semakin beriman, hati mereka semakin tunduk. Ya, karena kalau kita baca Al-Quran itu kan hati kita semakin beriman. Ya, jiwa kita semakin tunduk. Maka sungguh Allah benar-benar Maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ayat yang keempat adalah Quran surat An-Nur ayat 46. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan terakhir, Quran surat Fussilat ayat 6, di mana Nabi diminta oleh Allah untuk mengajarkan kepada umatnya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Ya. Aku ini cuma manusia sama seperti kalian, kata Nabi. Bedanya aku diwahyukan Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Oleh karena itu istiqomahlah untuk selalu ya bersama Allah, bersama kalam Allah, dan banyaklah memohon ampun kepada Allah kalau hari ini kita masih sering meremehkan hizib kita daripada Al-Quran, dan celakalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat semuanya, para pendidik, bersama kebersamaan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk kita untuk semakin istiqomah dalam menjadi sahabat Al-Quran, sehingga kita ini betul-betul bukan saja muadib terbaik di dunia, tapi juga muadib yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pendidikan Islam adalah pendidikan yang Qurani. Kalau pendidikan Islam tidak Qurani, maka dia bukan Islam. Ya, maka agar pendidikan Qurani itu menjadi sempurna, dia harus dididik oleh guru-guru muadib-muadib yang Qurani. Dan seorang muadib yang Qurani adalah muadib yang menjaga rutinitasnya, hizib dan wiridnya bersama Al-Quran, sehingga kemudian dia selalu dijaga ikatan-ikatan hatinya dengan Quran, dan hafalan-hafalan yang sudah kita miliki. Hari ini kita diingatkan oleh Imam Nawawi betapa beratnya seorang penghafal Quran kalau dia meremehkan hafalannya,
berarti dia sedang membiarkan ikatan hafalan itu lepas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran, menjadi sahibul Quran, dan kita dikumpulkan bersama ahlul Quran. Dan mudah-mudahan amalan kita di dunia pendidikan ini menjadi amalan yang terbaik, amalan unggulan kita di dunia ini yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita sampaikan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada kita Supra, jazakumullahu khairan katsiran atas ilmu dan nasihat yang sudah dibagi kepada kita pada malam hari ini. Apakah ada kesempatan untuk yang mau bertanya, Ustaz? Tidak ada. Kita tutup langsung berarti ya. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan tadi. Tentunya mudah-mudahan melalui jalan yang sedang kita perjuangkan ini, yaitu pendidikan. Sebagaimana yang sering berulang kali Ustaz Firdaus sampaikan, mendidik itu berbagi kepada murid-murid kita. Maka kalau kita mau berbagi tilawah, tentu kita sudah tilawah terlebih dahulu. Mau berbagi tadabbur, kita juga sudah mentadaburi lebih dahulu. Juga mau berbagi semangat menghafal, tentu kita sudah lebih dahulu membangun semangat diri kita. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, segala kesalahan dan kekurangan mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu para pendidik semuanya. Barakallahu Ustazah Nur Amanah, Ustazah Dede Mardia, dan semuanya sahabat. Terima kasih.